Program-program yang tadi disebutin, apa sih dampak nyata yang sudah dihasilkan oleh KSR Unkris baik ke mahasiswa, kampus maupun ke masyarakat ataupun PMI itu sendiri? Kita kan melakukan kerjasama dengan PMI Kota Bekasi ya, dan kita juga terima kasih banyak untuk PMI Kota Bekasi karena sudah mendukung dan juga mensupport kami dalam kegiatan kami tersebut, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan lancar. Itu pertama kalinya kita dilantik langsung oleh Ibu Ade Puspitasari, di mana beliau adalah Ketua PMI Pusat Kota Bekasi, dan kita bersamai begitu kan dengan ulang tahun Palang Merah Indonesia. Seperti itu kami sangat merasa terhormat sekali. Terima kasih. Halo Sobat PMI, kembali lagi bersama kami di podcast PMI Kota Bekasi, tempatnya berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi seputar dunia kemanusiaan. Seperti biasa nih, kita bakal ngobrol bareng narasumber yang luar biasa dan pastinya sudah gak sabar nih kita kulik lebih dalam. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu, langsung aja kita sapa. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Boleh kenalan dulu nih Kak, biasanya dipanggil siapa, dari KSR unit Perti, universitas apa, dan sekarang menjabat sebagai apa nih di unit tersebut? Halo, nama saya Firdaus Nuzula. Saya biasa dipanggil Firda. Saya Ketua KSR PMI Unit Universitas Krishna Udayana. Udah berapa lama menjabat Kak? Saya baru sih Kak, Oh baru. kebetulan. Iya. Kak Firda ini dari KSR Unit Perguruan Tinggi atau Universitas Krishna Dwipayana, teman-teman. Yang dikenal sebagai Unkris disebutnya biasanya. Dan jangan lupa PMI itu tidak akan bisa menjalani kegiatan-kegiatan tanpa bantuan relawan. Salah satunya relawan dari Korps Sukarela Unit Perguruan Tinggi seperti Kak Firda ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, pastinya Sobat PMI banyak nih yang masih penasaran. KSR unit Perti itu apa sih? Mungkin kakak-kakak bisa sharing sedikit biar teman-teman makin paham nih Kak. Iya, oke. Ngomongin soal KSR Unkris, kegiatannya apa aja sih yang dilakuin, terus yang rutin atau yang sering dijalani sama teman-teman KSR? Jadi, KSR Perti itu adalah, organisasi mahasiswa yang menjadi bagian dari, Palang Merah Indonesia, seperti itu. Jadi kita adalah bagian atau, kepanjangan tangan dari Palang Merah Indonesia itu sendiri, begitu. Lalu selanjutnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, kita punya beberapa program kerja ya, Kak, yang, sudah kita siapkan, seperti itu kan. Di antaranya itu ada pengecekan golongan darah, ada beberapa delegasi undangan dan juga kerjasama yang biasa kita lakukan di dalam kampus dan juga di luar kampus. Eee, dan juga kita juga mengadakan penyuluhan dan juga pembelajaran untuk anak-anak yang berada di sekolah dasar yang berada di sekitar wilayah, kampus kita, dan kita juga biasanya mengajar, pertolongan pertama seperti, CPR, lalu bagaimana cara merawat luka, entah itu terbuka atau, hanya goresan, terus bagaimana cara memasang perban seperti itu pada, sekolah-sekolah SMK, SMA, atau MAN yang berada di sekitar wilayah kampus kita, seperti itu. Nah, ini penting banget nih buat mahasiswa yang lagi dengerin. Kalau misalnya mau gabung, apa harus mahasiswa kesehatan atau kedokteran atau semua jurusan boleh? Kalau Kak Firda sendiri sudah berapa lama di KSR Unkris dan apa yang buat Kak Firda mau gabung untuk jadi KSR Unkris? Karena saya yakin, KSR PMI itu mempunyai pengetahuan, relasi, dan juga pengalaman tentunya yang pastinya didapatkan, dan kita tidak bisa dapatkan dari organisasi lain seperti itu ya, Kak. Dan juga, apalagi tadi? Apa aja yang tertarik bergabung di KSR? Ya itu tadi, karena saya yakin pasti akan mendapatkan, pengalaman dan juga experience yang luar biasa dan kita tidak bisa dapatkan di organisasi lain selain, dari KSR PMI seperti itu ya. Kalau untuk berapa lamanya sudah berapa lama? Berapa lama saya sudah bergabung sekitar kurang lebih 2 tahun di KSR PMI Unit Unkris dan juga untuk fakultas ya tadi ya.
Dari PMI Unit Unkris sendiri kita tidak membatasi jurusan atau fakultas apa yang boleh bergabung dengan, KSR PMI kita jadi membebaskan, Kak. Boleh semua Mhm. fakultas atau jurusan boleh bergabung dengan, PMI Unit Unkris, asalkan dia berkuliah di Unkris, begitu Oke. aja. Karena memang, kita akan jadi ada pelatihan ya, Kak, Mhm. yang, akan mereka dapatkan begitu mereka, bergabung dengan, KSR PMI kita, seperti itu. Jadi, tidak harus wajib, mahasiswa kesehatan atau kedokteran, seperti itu, karena mereka akan mendapatkan pengajaran begitu kan, atau pelatihan yang, nantinya mereka, bakalan praktekkan begitu saat mereka atau kita bertugas di lapangan, seperti itu. Oke. Berarti nggak hanya, mahasiswa kesehatan, Mhm, semua mahasiswa boleh gabung di KSR Unkris asal kita punya niat untuk bergabung gitu ya iya, teman-teman. dan asalkan kita Eee, kuliah di Unkris, seperti betul. itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lebih terstruktur nih, Kak, Mhm. yaitu program kerja setiap organisasi pasti punya ya, Mhm, dari tahunan maupun mhm, jangka panjang dan jangka pendek. mhm. Pasti juga Unkris punya program unggulan nih, boleh cerita nggak sih, Kak, apa saja program kerja yang ada di KSR Unkris? Pertamanya kita bakalan kasih penyuluhan buat anak-anak sekolah dasar yang ada di sekitar wilayah, kampus kita. Kita mau mengadakan, cek golongan darah, Mhm. supaya anak-anak ini lebih, mengetahui, golongan darah mereka dan juga mereka juga lebih aware tentang diri mereka sendiri. Dan untuk SMP dan juga SMA, kita akan mengadakan penyuluhan pembelajaran ya, seperti yang tadi saya, eee, sudah jelaskan di awal, Iya. seperti CPR, terus pertolongan pertama, terus cara merawat luka yang benar, obat-obatan, golongan obat-obatan. Jadi kalau sama generik itu warnanya Mhm. apa, terus kalau yang biru itu untuk apa, terus, golongan obat keras itu warnanya apa, seperti itu. Mungkin kita lebih memberikan edukasi, kepada mereka tentang hal-hal seperti itu sih. Yang sudah rutin dijalankan tuh Mhm. apa aja, Kak, program kerjanya? Eee, Pengecekan golongan darah, donor darah, Belum. dan juga penyuluhan itu sebenarnya kita sedang berjalan sih, Sedang Kak. berjalan ya, Mhm, oke. karena memang ada beberapa sekolah yang, sudah, hubungi kita dan minta kita buat, kerja sama sama mereka, seperti itu. Dari program-program yang tadi disebutin, Mhm, apa sih dampak nyata yang sudah dihasilkan oleh KSR Unkris, oke. baik ke mahasiswa, Mmm, kampus, maupun ke masyarakat ataupun PMI itu sendiri? oke. Jadi waktu kemarin, penerimaan anggota baru mahasiswa baru, maaf, maksud saya, mahasiswa baru di Universitas Krisnadewayana itu, kita kan, melakukan kerjasama dengan PMI Kota Bekasi ya. Dan kita juga terima kasih banyak untuk PMI Kota Bekasi karena sudah mendukung dan juga men-support kami dalam kegiatan kami tersebut, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan lancar. Yaitu jadi, dampaknya adalah banyak mahasiswa yang ternyata sampai saat ini tuh, belum tahu begitu golongan darah mereka tuh apa, seperti itu. Jadi mereka juga bingung, gimana ya kalau sama mau donor darah, sedangkan mereka pun tidak tahu golongan darah mereka itu apa, begitu. Nah, dengan adanya kemarin kita dan juga kerjasama dari, PMI Kota Bekasi dan juga, kampus kita jadi bisa melakukan program tersebut dengan baik dan sehingga membantu mereka tentang, untuk mengetahui golongan darah dari mereka dan dari situ juga kita bisa mendapatkan data, eee, golongan darah mereka sehingga nantinya kalau seumpama dibutuhkan kita bisa kontak mereka secara langsung, seperti itu. Oh, berarti banyak banget sekali dampaknya untuk mahasiswa ataupun, eee, anak-anak sekolah ya, Mhm. atas edukasi yang dikasih sama Kakak Unkris ini. Dari donor darah, terus, cek golongan darah, dan edukasi-edukasi lainnya. Nah, ngomongin soal kegiatan yang cukup banyak tadi, Mhm, pastinya ada sobat PMI yang nanya-nanya nih, Kak, mhm, kalau masuk KSR itu kegiatannya banyak banget, mhm, terus kuliah juga kan mhm, pastinya. mhm. Apa nggak ganggu jadwal, Kak? Gimana nih cara Kakak ngatur waktunya? Kalau saya sendiri karena kebetulan saya juga jadi ketua ya, saya selalu usahakan buat, cek, keadaan sekret kita ya. Jadi kayak misalkan saya masuk pagi, siangnya setelah selesai kuliah itu saya cek, keadaan sekret itu bagaimana. Jadi saya juga, pastikan,
anggota-anggota kami yang bertugas itu standby di sana dengan keadaan yang bersih, dengan, fasilitas yang cukup. Soalnya kan kadang kan ada beberapa mahasiswa yang merasa sakit itu nggak larinya ke klinik, tapi ke sekret kita buat Oke. minta obat begitu kan. Karena memang klinik di kampus kita juga, ada shift-shift-nya kan, Kak. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kalau sama klinik lagi nggak standby, mereka larinya ke PMI seperti itu, ke sekret kami gitu. Jadi mungkin ya itu aja sih, Kak. Jadi kalau sama masuk siang, ya paginya saya sempatkan Oh buat, gitu. ngecek begitu aja. Nah, saya pikir teman-teman yang lain juga, seperti itu sih. Tapi kita juga sebenarnya tidak memaksakan buat teman-teman kayak selalu harus begitu, yang penting tahu kewajiban saja. Betul. Jadi kayak, pada saat piket, diusahakan hadir Hadir. gitu. Karena memang kan adanya piket itu kan, kita membagi waktu Betul. ya, kan jadi biar mereka juga supaya bisa gantian standby-nya, Bisa fokus seperti itu. juga ya sama Iya kegiatan perkuliahan. betul. Oke, kalau Kak Firda sendiri nih pasti pernah dong ada momen kegiatan KSR yang waktunya berdekatan sama, deadline tugas misalnya, Mhm, atau jadwal kuliah padat. mhm. Biasanya gimana tuh me-manage hal itu? Me-manage hal itu, sebenarnya saya ataupun anggota saya yang lain-lain, itu kita membebaskan sih Kak, kalau sama di sekret itu kan kita nggak selalu ada materi ya, paling Mhm, kita materi itu kan bikinnya seminggu sekali buat pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang baru bergabung sama kita kan. Nah kita-kita itu kan standby itu ya biasanya memang, nyambi ngapain gitu mhm. kan, sambil nungguin, teman-teman yang lagi butuh begitu kan. Jadi kita membebaskan mereka untuk istirahat, atau kadang-kadang juga, banyak dari anggota kita yang Zoom di dalam sekret, Bisa, atau misalkan sambil ngerjain tugas itu nggak nggak masalah. masalah ya. Yang penting tidak terlalu mengganggu, kepentingan dari, sekret kami itu Mhm, sendiri betul. seperti itu. Oke, jadi begitu ya teman-teman, KSR itu bukan organisasi yang ngambil waktu belajar, tapi justru ngajarin kita gimana caranya ngatur waktu. Karena realitanya tugas kampus itu pasti nggak bakal hilang, tapi cara kita memanajemen waktulah yang bikin semuanya tetap seimbang. Kalau dari semua kegiatan yang sudah dijalani, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling terkesan dari KSR unit peti yang sampai sekarang masih diingat? Eee, Pengalaman paling berkesan itu sebenarnya kemarin kita pada tahun angkatan saya ini, itu pertama kalinya kita dilantik langsung oleh Ibu Ade Puspitasari, di mana beliau adalah Ketua PMI Pusat Kota Bekasi, dan kita bersamai begitu kan dengan ulang tahun HUT Palang ya? Merah Iya. Indonesia, seperti itu kami sangat merasa terhormat sih Kak, terima kasih. Dan itu, jadi mengesankan begitu, karena memang tahun-tahun sebelum angkatan kami tidak ada yang belum pernah ada yang seperti itu. Oke. Jadi kita merasa sangat, terhormat begitu Kak, bisa bisa berpartisipasi dalam acara tersebut dan kita juga ikut dilantik sebagai momen gitu buat kita sendiri. Oke. Berarti, sebelumnya dilantiknya itu di kampus atau Iya, biasanya kita memang dilatih di kampus, terus, jadi kan biasanya kita itu diklat dulu ya, Kakak. mhm, Jadi kita, buat pelatihan dulu kan, biasanya kita pelatihannya di Puperta. Nah, pelatihannya itu, ya seperti yang Kakak tahu biasanya aja, mhm, kayak betul. misalkan kita, pelatihan seperti itu dan lain sebagainya. Terus setelah itu baru kita peresmian, di kampus, kita diresmikan, terus, kita ada SK-nya. Terus setelah itu baru kemarin, kita dilantik di PMD Kota Bekasi, seperti itu. Mmm, Terakhir nih Kak, mungkin ada pesan untuk mahasiswa Unkris Mhm, atau pendengar lainnya yang mhm, ragu-ragu join KSR atau, mhm, dari kampus manapun yang mungkin bisa jadi pencetus, KSR unit di kampusnya sendiri itu? mhm. Pesan saya, ayo semangat berorganisasi karena banyak banget manfaat yang, kita bisa dapatin dari kita berorganisasi ini. Dan juga buat anak-anak, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Universitas Krisnadewipayana, saya berharap bisa lebih banyak lagi yang gabung bersama, KSR PMI Unit Universitas Krisnadewipayana karena, kita bakalan dapetin pengalaman, experience, dan juga relasi tentunya yang sangat luar biasa, yang keren, yang kalian nggak bakalan dapetin di organisasi, mana gitu, selain di sini. Oke teman-teman, jadi itu
Obrolan kita hari ini sama Kakak Firda ya, dari program kerja, terus kegiatan-kegiatannya, pengalaman, dari pertama kali dilantik di PMI, terus, ada kegiatan-kegiatan edukasi sama teman-teman sekolah dan mahasiswa di Universitas Krishna Dwi Payana itu ya. Terus, untuk hari ini mungkin, kita cukup nih Kak ngobrolnya. Terima Terima kasih kasih. banyak Kak Firda atas sharing inspirasinya hari ini. Semoga cerita Kakak bisa membuka perspektif Mhm. buat semua sobat PMI yang mungkin, masih ragu untuk ikut dunia relawan. Buat kamu yang dengerin, ini, podcast ini, ingat ya, jadi relawan itu nggak harus hebat, tapi orang hebat itu biasanya pernah memulai dari relawan. Sampai jumpa di episode podcast PMI Kota Bekasi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube podcast PMI Kota Bekasi. See you di episode selanjutnya.